Oh guys, balik lagi di Ruko. Kali ini Pemasukan kita Timnas Indonesia. sehubung kita tadi habis nobar, Betul, lawan Jepang. kita lihat pembantaian Jepang kedua kalinya di Indonesia. Kesekian kalinya sih. Kesekian kalinya. Mau secara sepak bola, mau di luar sepak bola, dibantai terus Indonesia sama Iya. Jepang. Didominasi. Dijajah. Indonesia selalu dijajah, didominasi sama Jepang dalam sektor apapun. Tadi aja kita habis ngebahas anime-animan. Iya, ini parah sih. Iya juga. Ya udahlah, enggak apa-apa Ya lah. udahlah. Tapi ya itulah, ya udahlah. Apa? Tadi Di Jepang. Di Osaka. Karena kita sempat ngarep ya, ngelihat. Kita belum ngebahas yang Cina ya. Ah, yang Cina. Mau senang-senang dulu aja. Dikit. Kita bahas yang lagi hangat-hangat sekarang aja lah. Oh iya. Karena baru beres kan? Sembilan aja lah, Sembilan sembilan. aja. Ya maksudnya kalau ngelihat pas lawan Cina kan ada ngarapnya dikit. Gara-gara Ya. apa? Kan Australia ketemu Jepang. Nah pas ngelihat itu agak ngarap Jepang menang. Iya, kenapa nggak Kubo nggak dimainin? Endo gak main. Indo nggak main. Tapi pas lawan Indo main. Kita coba cek starting ya lawan Kenapa Jepang gitu? lawan Australia. Soalnya waktu lawan Australia Jepang Emang tuh kumulasi? enggak, emang gimana pelatihnya aja. Please lah, pas lawan Australia harusnya gitu coy. Jadi bisa Indonesia naik setidaknya kedua lah kalau Iya kan auto kedua. Hmm. Enggak, ketiga tetap. Soalnya Arab menang Arab lawan menang. Bahrain. Ya kan kita ngarapnya Jepang menang lawan Australia terus Saudi sama Bahrain draw. Ngarapnya. Ya, rupanya ya setidaknya masih lolos ke round selanjutnya. Ya Dan masih harus alhamdulillahnya. berjuang gitu. Betul. Walaupun melawan negara-negara Arab, terus Betul. katanya bakal main di negara Arab juga. Ini yang mainnya tuh rata-rata pemain. Ini yang main sama kayak waktu tadi Indonesia lawan Indonesia tuh cuma si Kai Susano yang main di Liga Jerman sama si Daichi Kamada yang tadi ngegolin 2 lawan Indo. Yang diobok ya. Iya, Diobok ya. iya ih. Hitungannya cuma 2 pemain yang dimainin sama Jepang dari waktu lawan Australia terus tadi lawan Indo. Sementara Indo tuh ada 5 pengganti ya, pergantian. Soalnya Rizky cedera, Cedera, Kevin Dix cedera, Kevin Dix tengah-tengah cedera, Yakob masuk, Yakob cedera, Yance tengah-tengah cedera sampai akhir. sampai akhir berdarah, Soalnya terus gak bisa diganti gara-gara udah habis pergantian. Beckham starter Beckham starter, sama siapa lagi starter? Hilgers. Hilgers, Ya kan gara-gara Rizky cedera ya. terus cedera kan. Sama ini Dean James main. Dinjas. Calvin gak main sama sekali di match tadi. Mungkin untuk ini kali ya, recovery kali ya. Siapa? Oh, ya, Calvin Calvin Barton. masih ngap soalnya waktu lawan Cina ngap dia. Katanya kan ini cowok apa Oh namanya? iya, hamstring. Katanya. Ya, Tapi nggak tahu juga ya. Iya, soalnya yang ada kabar langsung sama official timnas Indonesia dikabarin cedera tuh ya Rizky doang. Rizky. Sementara tapi hitungannya tadi J gak dapat kartu kuning alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Nanti masih aman. nanti kemungkinan lawannya bakal susah lawan negara-negara Arab nanti. Ya balik lawan Irak lagi, Saudi lagi, Saudi lagi. Kemungkinan antara Oman atau Palestina. Oman sih begini. Ya, kemungkinan besarnya Oman soalnya nanti baru mau main nanti malam. Oman lawan Palestina apa udah kick off ya? Deh. Belum. Sama Qatar sih. Qatar agak. Soalnya kan katanya kan tuan rumahnya kan dua, Arab sama Qatar. Jadi lawan-lawannya tuh kemungkinan UAE, Uni Emirat Arab, iya. Qatar, Irak, antara Oman atau Palestina. ya pilihlah. Ya, itu. Pokoknya semua didominasikan Timur Tengah. Ya, itu antara itu. Nanti kan grupnya bakal dibagi 2 ya, 3-3. Ya, 3-3. Yang peringkat 1 langsung lolos. Tuh. Yang peringkat 2-nya bakal diadu sama kontinen lain ya. Ya benua lain kayak Benua di lain. Afrika. CONMEBOL, Afrika sama CONCACAF. Sama Eropa ada Eropa bagiannya. boleh. Ya gitulah pokoknya nanti ngelawan dari benua-benua lain bukan Asia doang. Ya kalau misalkan dibilang berhak round 4 lolos, Bisa aja. bisa aja. Ngelihat secara squad kita dan squad lawan maksudnya. Nah, masalahnya kan waktu lawan Arab Saudi pun kita belum full squad kayak Ole di depan gitu. belum ada Ole. Tapi bisa menang, Bro. Iya. Tadi ada Ole. Jepang gitu bukan Timur Tengah. Maaf. Itu East Asian. Yes, betul. Terus Jadi beda lah. tadi kalau ingat match tadi Jepang udah bukan ngajarin Indonesia lagi, emang dijajah lagi aja. Gimana ya? Ya walaupun Mungkin itu apa ya bisa bilang belum apa ya
bilang Apa? Bahasanya. total footballnya masih belum nyatu. Oh, total football yang dipakai si Patrick kata. Bisa jadi ya, Aing kan nggak tahu ya dia maunya gimana. Tapi Soalnya sempat ada buat ngomong di gitu. tengah beberapa kali dengan gaya main yang total football dapat di tengah beberapa kali. Apalagi Tapi kalau nggak full. kayak kemarin lawan Cina ada Ricky itu jadi kebantu banget. Bantu banget. Mm-mm. Cuman dari beberapa game Patrick yang sebagai head coach ya, Mm-mm. minus itu terlalu di defend terus. Iya, defense-nya jelek. Koordinasinya nggak pakem gitu. Sedangkan zamannya STY, defense-nya pakem, mid-nya goreng, jelek gitu mid-nya. Dengan catatan waktu STY belum ada DM kayak PLPC ya. Walaupun waktu di zaman STY itu yang dicari ya pemain kayak gitu. Jadi dua pelatih ini punya plus minus gitu. Tapi paling minus di Indonesia itu depannya. Itu mah dari zaman sebelum STY juga. Semenjak Ya. maksudnya semenjak kita kehilangan striker kayak BP, Boas. Gonzales, Boas, kayak gak ada gitu. Yang center gitu, CF Iya. gitu. Yang berani ngendok di tengah. Yang paling mending Target sekarang man lah, iya target bisa man. kayak gitu tuh ya cuman walaupun belum matang dua-duanya ya, Sananta sama Struik. Kalau Sananta bisa dibilang bakal matang lah gitu karena emang Iya. posisi asli kan. Ya kalau Struik kan Jadi kan lebih main ke CF kadang ya. kadang main kan Kadang di sayap, pinggir. apa ya? Kalau lawan Cina bisa dibilang main kita bagus. Lawan Cina lawan kita juga bagus mainnya. Sama-sama saling jual serangan lah gitu. Pas babak 2 apalagi Cina lebih banyak nyerang loh daripada Indonesia. Sama Kalau menit-menit awal berapa 20 apa 10 15 lah. Cina mah nyari kartu doang, Bro. Iya. Mancing emosi doang. Asli aneh banget loh. Cina tuh dia tuh nyari poin. Tapi kelanggar dikit banyak guling-guling. Betul. Ngapain gitu? Kayak kurang gitu kan. Iya. Tapi pas kebobolan baru mulai Baru kelihatan. agak nyerang. Yang aneh di pertandingan Indonesia lawan Cina tuh tiap berapa kali si Egy sama Oleh ke pinggir, gak ada yang masuk ke tengah buat bantu. Gak ada tuh. Jadi berapa target kali man di tengah. berapa kali Oleh atau Egy pengen ngasih crossing atau ngasih cutback, itu gak ada yang nyambut jadinya. Sama Mereka ini pengen ngasih crossing juga jadi bingung gitu. pas lawan Cina tuh nggak tahu ya, kayaknya Egy lagi bad lah mainnya, juga jelek gitu Di lawan Cina. lawan Cina. Walaupun Maksudnya nggak jelek-jelek dia- banget sih hitungannya. Iya, dia punya kesempatan yang harusnya udah Bisa. syuting aja kaki kanan gitu. Ya, dia malah trivela buat crossing. Riva terus gitu. Maksudnya ya udah coba aja gitu. Iya. Daripada harus cutback terus gitu. Maksudnya Egy itu punya, dia tuh kita lihat sebelumnya ya, dia tuh Egy itu punya kemampuan buat dia bisa masuk ke dalam. Betul. Dari pinggir tuh langsung masuk ke dalam terus nge-shoot bisa gitu Bisa, sebenarnya. bisa. Makanya kemarin kita tuh pas ngeliat peluang itu tuh, wah ini Egy bisa nih masuk tapi dia malah crossing. Padahal wantunya udah enak tuh sama Oleh. Itu minusnya waktu Cina. Kalau pas Jepang nih ya minus semua. minus semua. Nyerang susah, main tengah susah, di belakang dia obok-obok. Emilnya blunder. Gol pertama. Ya itu semuanya sih itu mah. Iya. Kayaknya bakal kayak gitu. Iya, maksudnya nggak ada yang nge-pressing si yang crossingnya siapa Kubo ya kalau nggak salah. Kubo. Terus di tengah Kamada gak ada yang ngejaga. Kosong aja Kamada Kosong, itu waktu parah. waktu heading gol pertama. Apa ya? Pas lawan Jepang nih orang merasa back kita nih nggak sama-sama benang gitu aja. Iya, gak ngobrol kayak gak ngobrol. Yang maksud kelihatan Yang banget biasa gol. menjaga gitu kan. Tapi kayak lepas. Di gol keduanya kelihatan banget waktu Kubo, golnya Kubo. Iya, bengong bro. Itu ada 5 sekitar 5 pemain belakang Indo, tapi gak ada yang mau clearance. Gak ada yang ngejaga. Bengong. Tapi Terus yang beneran ngehadepin dia tuh bukan Hilger satu udah Oleh. Kevin Dix, tapi malah Oleh Romeni. Oleh, gitu. Aneh gitu ngapain. Terus pas gol ketiga ya, yang dia obok parah. Ya walaupun emang obok parah tapi ada suainya dikit lah bisa dibilang. Ya. Maksudnya Kevin Dix sama Yakob cedera gitu. Cedera. Kevin Dix belum apa-apa cedera, terus yang gantiinnya Yakob nggak Langsung lama pulang. cedera. Itu jadi agak disayangkan walaupun belum tentu ngaruh. Kita realistisnya belum tentu ngaruh, tapi tetap disayangkan. Disayangkan. Kan belum nggak ketebak lah main sepak bola gitu. Iya, namanya sepak bola gak ketebak kalau misalnya Yakob ternyata bisa, kalau ternyata dia mainnya lebih full terus bisa ngasih impact kan nggak ada yang tahu gitu. Soalnya kayak Maceng pas babak 2 masuk, bukan babak 2, babak pertama ya dia ngegantiin Yakob cedera lagi. Yang masuk Marseng terus Yance turun mainnya. Berapa kali Maceng bisa ngasih Mulai menyerang lah gitu. mulai nyerang. Cuman tetap Lebih susah. enak. Tetap susah, nggak bisa nembus si susah lah itu. Enak banget lihat Jepang main. Wah, parah. Rapi banget, nge-pressnya rapi, enak. Maksudnya ketika bola Jepang lepas pun pemain Jepangnya backup buat reboundnya cekap tepat Benar. di depan bola.
Iya, gak kayak Indo tadi yang bengong. Bengong. Udah masuk kan masuk. Sama gitu. ini kita ngelihat dari pertemuan pertama di waktu kemarin di GBK, di waktu ketemu Jepang. Itu defense lumayan bagus. Lumayan bagus, tapi ada yang pernah kita omongin tuh kalau misalnya ngelawan Jepang jangan lama-lama megang bola. Betul. Berarti langsung dipres sampai 3 orang. Pokoknya kalau bisa dapat bola oper dikit, oper. Terus gerakan tanpa bolanya langsung cepat juga kalian ya gitu. Nah, masalahnya kemarin dua kali ketemu sama Jepang nggak dilakuin dua-duanya. Karena ya Megang itu. bola dikit langsung kepres, terus panik. Tadi Beckham juga panikan banget kelihatan. Ya lawannya terlalu Iya. inilah high pressure lah itu mah. Bagi orang mungkin kalau tadi ya bisa bilang di mid main si Van Jenner gitu kan, si Tom jadi ke atas dikit Iya, gitu tapi sayang sih Varjanernya soalnya dia akumulasi ya jadi main. akumulasi kemarin sih gara-gara kartu Iya, Bener. baru masuk berapa menit langsung bang gitu. ngelekar tuh Ivar. Sayang, itu yang Sayang. disayangkan lah. Soal kalau main tuh bagus Iya. tuh, Tomaya bisa lepas mainnya ke Iya. depan. Walaupun ngarepnya Felipe sih bakal ngejalanin tugas itu, Iya, tapi agak off lah tadi. Ya, Masih belum klop lah. Iya, duelnya juga sama Endo sih susah juga. Susah. Walaupun sempat agak kaget ya, Kubo yang jadiin kapten pada Endo main. Kayaknya yaudah Ya rotasi nggak aja lah, masalah rotasi sebenarnya, aja cuman lah, gitu. kita gara-gara kebiasaan nonton gitu. Nah. Tiba-tiba Kok Kubo iya, gitu. Padahal Endonya main. Heeh. Kirain kalau Kubo jadi kapten tapi Endonya nggak main, Wajar. pasti nggak bakal kaget itu lah. Nah, Ini rada kaget dikit, dikit. Walaupun ya, kita udah gak expect menang, jujur. jujur nggak ada dia kayak Iya. alhamdulillah udah lolos di ronde 4 udah gitu aja. Tapi ngeliat tadi ternyata Tapi di, nggak berharap menang bukan berarti mainnya kayak gini gitu. nah gitu maksudnya kita nggak gara-gara ngelawan Cina kemarin ada harapan, dikasih harapan. Bisa dibilang 2 game terakhir sebelum ketemu Jepang ya. Sebelum ketemu Cina tuh lawan Bahrain. Bahrain dari bisa bilang dari Arab lah itu harapan bro. Iya. Dari lawan Arab itu mah harapan dari Iya, waktu menang lawan 2-0 ya. terus dijatuhin tumbang lawan Australia di kandang Australia, Iya. pas menang lawan Bahrain kita harapan lagi, menang lagi lawan Cina ya membara lagi dong, Iyalah, jelas. walaupun tidak ada ekspektasi buat menang gitu. Cuman mainnya bisa loh kita main kayak kemarin gitu Iya, kayak waktu harusnya. lawan Arab, Bahrain, Cina tuh bisa main kayak bisa. gitu tuh. Kenapa pas lawan Jepang? Ya. Tiap lawan Jepang gitu Iya. aja kita coy. Sama dari tadi tuh kita pas selama laga sama setelah laga kita dengar komentator ya. Ih, tai banget coy. Maksudnya kita banyak yang setujunya bisa dibilang. Sama tapi di sisi lain enggak juga gitu. Masalahnya ya kita tahu Jepang nih bagus banget Betul. di Asia lah, terbaik lah bisa dibilang. Bukan cuman secara permainan doang, tapi gimana mereka ngurus akademinya, Betul. ngurus liganya, semuanya lah. Jadi kalau misalkan bilang belajar dari Jepang, bro, jangan jauh-jauh lah kita belajarnya. Ada loh 2 negara tetangga kita yang dekat. Betul. Satu. Australia ada. Betul. Paling dekat Thailand. Thailand. Ya mereka pembinaan Usia dini. usia dini, akademi dari per klub dari klubnya. Makanya orang mikir kenapa nggak bikin syarat aja gitu ya, kayak klub yang main di Liga 1 Akademinya, harus punya akademi. akademi yang rapi lah. Ya, Ya maksudnya kalau misalnya kita lihat contoh-contoh yang ada udah dijalanin beberapa klub, kayak kita lihat Persebaya sama Persib lah. Yang sampai tembus kan pemain-pemainnya ke timnas sekarang, ada Maceng, ada Rizky Ridho gitu. Yang Nah, bisa jadi andalan. kan udah ada beberapa klub yang punya akademi tuh. Yang bisa dicontoh. Ya PSI-nya mainin lah liganya gitu. Maksudnya PSSI sama federasi sama PT LIB-nya. Kalau misalkan susah nih kayak bikin liga kayak Liga 1-nya, ya udah kita bagi 3 bagian aja kayak waktu Indonesia Barat, tengah sama timur gitu. Tengah bagian tengah main. Yang Itu juniornya gitu. Itu secara bisnis klub aja itu ngebudahin juga loh. Buat awet budget. Soalnya kayak kemarin lah kita dekat-dekat, kita kan diem di Bandung nih. Kita nonton laga 2 apa 3 laga terakhir yang Persib tuh ngelawan Malut. Betul. Itu kan jauh banget ya. Jauh. Udah mah kita tahu ongkosnya Itu ke timur tuh lebih mahal daripada keluar negeri. keluar negeri gitu. Tapi ya jadinya itu udah menguras budget, nguras energi gitu. Makanya kan orang pernah bilang kan, kenapa nggak bikin sistem kayak MLS? Betul lah, yang setuju. Ada bagian Ya walaupun 3 kebanyakan bagi 2 lah. bagi 2 gitu. Jadi zona timur sama zona barat. Gitu aja. Ya anggap aja bagian tengah antara Bali, NTT segala macam itu ke timur. Maksudnya yang Sumatera, Sama Jawa, Jawa, Kalimantan lah. Sulawesi pasti ke timur gitu. Ke timur. Nah nanti diadu gitu kayak di Diadu MLS. di MLS. Jadi lebih enak gitu. Jadi pas Jadi si fisik pemain juga nggak capek dalam perjalanan. Jadi kita dapat apa ya? Tonton yang menarik gitu. Daripada udah jauh-jauh ke yang timur ke barat, barat ke timur, nyanyi Wali, Cok.
Timur ke barat. Enggak, bukan. Bukan. Jadi fisik pemain udah capek gitu. Masalah kalau Eropa misalkan dari Jerman ke Belgia misalkan Ke atau Inggris. Belgia, Ke Inggris aja, ke Inggris aja. Itu bisa pakai Itu tuh mobil loh. Mobil kita udah pakai pesawat. Bisa pakai tram. Nggak loh. sejam lagi. Iya, mereka tuh bisa pakai tram. Heeh. Ya maksudnya kalian jangan kalau ngeliat UCL segala macam. Mereka tuh kadang-kadang nggak harus pakai pesawat gitu. Masih bisa ditempuh. Ya kita yang cara akomodirnya kita biar gampang ya kayak gitu ya jaraknya dideketin. Sama kayak ini kalau ngelihat Rapid Wien sama Munich. Itu Itu pakai Rapid mobil Wien cuma 2 jam. di Austria. Hmm. Austria sama Jerman kan Deket banget. nempel kayak kita misalnya di Liga Kalimantan nih pengen tiba-tiba siapa klub dari Kalimantan yang misalnya bagus. Borneo. Ya anggap aja Borneo terus pengen ketemu sama tim Malaysia. Itu kan enak gitu. Enak deket. Nah, contohnya kayak gitulah. Makanya mending dibikin 2 bagian aja. Ya saran buat Fisik liga pemain lah. juga. Ya gitu. itu buat saran kita Buat liga. liga. Terus Paling penting sih emang dari akademi sih. Itu dari gak cuman ya liga ya dari federasi emang harus aturannya lah secara standarnya harus dibenerin gitu. benerin gitu. Kayak misalkan harus punya akademi yang untuk main Liga 1. Kalau misalkan berharap Liga 1 harus punya stadion dulu, kayaknya jangan dah, mending. Mending stadionnya kerja sama sekarang pemerintah kota gitu. Iya. Mending gitu. Kayak di Italia itu contohnya. Jadi kalau akademi ya mending dari klubnya masing-masing gitu. Jadi scouting buat pemain muda timnas jadi lebih gampang. Opsinya lebih banyak. Gak cuman agensi jauh-jauh ke Walana kasarnya. Gitu. Nggak harus selalu kayak gitu. Maksudnya kita gak pernah mempersalahkan itu ya. Soalnya kita respect sama mereka pemain naturalisasi sama diaspora tuh soalnya ya mereka mau numbalin kasarnya numbalin paspor mahal mereka buat di mana nggak bisa paspor ganda gitu guys. Kita tahu lah di negara kita nggak bisa paspor ganda. Jadi mau itu pokoknya atlet di Indonesia orang respect lah atlet pelatih gitu. Cuman ada opsi lebih baik lah gitu kan. Ya ada opsi lain. Gak cuman itu doang. Soalnya kita lihat semenjak era baru PSSI gitu. Bisa loh dibikin loh gitu. Tapi malah yang mereka lakuin kasarnya cara instannya yang mereka pilih gitu. Mereka lebih capek. Ini bisa lebih capek loh. Kalian nyari keturunan orang. Itu tuh lebih capek loh. Maksudnya kayak waktu itu sempat ada harapan dikasih katanya Michael Becker bisa, tapi ternyata itu keturunannya nggak langsung gitu kan. Ternyata jadinya nggak bisa ya kan. Kalau kejadian kayak gitu lagi kan lebih ribet. Mau sampai kapan gitu? Masalahnya liga kitanya nggak masih di sini aja. Mau sampai kapan? Kemarin waktu buat masuk AFC kesusahan sama Kamboja. Kesusahan sama Kamboja secara rank. Secara ini Poin liganya. FIFA. Ya poin FIFA buat liga. Buat liga. Poin liganya kita kesusul sama Kamboja. Maksudnya ayolah. Pemain diaspora itu bagus. Orang gak ada masalah. Emang bagus sama sekali. Cuman kalau dipikirin mau sampai kapan? Soalnya tadi kita ada omongan kecil ya. Pas tadi pemain Liga 1 masuk kok lebih ngasih Liga Impact. Lebih impact daripada pemain diaspora segala macam. Jadi kayak ya soalnya chemistry mereka kali ya. Mungkin. Kita gak tahu nih. Ini kita gak tahu. Soalnya mereka main di liga yang sama. Gitu terus tahu. Ya kayak tahu ya kesalahan ini juga sih kayak pergantian pelatih yang ngedadak kemarin juga ya. Jadi ya soalnya namanya Indonesia cowok serba minus. Ya soalnya ya kalau misalnya kita pengen lihat katanya belajar dari Jepang lagi, ya Jepang ngelakuin itu 4 tahun mereka proses panjang buat ngebenerin akademi sama liganya dimulai dari sebelum paling kelihatan 2016 terus dibenerin lagi. 2016 tuh mulai. Iya. Paling kelihatan 2019. Hasilnya 2019 udah kelihatan. Ya hasil yang paling kelihatan dari semua orang sama satu dunia udah lihat di Piala Dunia 2022 kemarin. Ngalahin Spanyol, ngalahin Jerman. Ya maksudnya itu perjalanan panjang gitu. Dari mulai ngebenerin liganya, akademinya, aturannya dibenerin, lebih ketat lagi. Maksudnya kita ngelihat oke, sama-sama main di Eropa kayak Mitoma tadi aja lah yang tadi main lah Kamada, Endo sama Kubo gitu. Tapi ya mereka datang dari akademi aslinya Jepang gitu. Jadi kulturnya sama. Jadi pas semuanya sistemnya mainnya tahu harus kayak gimana buat timnas. Rata-rata timnas yang udah sukses tuh ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi satu visi gitu semua. Satu visi. Ya, jadi kalau kita satu visi satu misi. Cuman kayak kultur sepak bola kita berbeda. Jadi nabrak gitu. Jadi kasarnya kenapa pas pergantian pelatih dadakan tuh jadi kayak ya beda banget antara si junior sama yang senior. Soalnya ya tiba-tiba kasarnya nih filosofi dari Belanda lu tiba-tiba masukin tengah-tengah nih. Sebenarnya ada plusnya nilai di situ. Orang mikir
ini pemain diisi sama banyaknya Belanda gitu. Terus Dengan kulturnya yang udah total football. Dimasukin pelatih Belanda, harusnya cocok kan? harusnya Tapi mungkin harus Ya. ada jangka yang lebih lah gitu kayaknya ya. sama ini ya, kenapa gak dari awal kalau mau kayak gitu kasarnya. Ya, kenapa harus di pertengahan gitu? Kayak sabar dulu nggak sih harusnya gitu. Iya. Tapi ya udahlah, namanya udah berjalan juga. Ya udah jangan lah. Sekarang Soalnya paling kita berharapnya ya di ronde 4 kita bisa bersaing. Amit-amitnya ya kita kalau misalkan susah gitu bersaing di ronde 4, ambil nomor 2 aja. ya Kita lanjut di ronde 5, di ronde 5 kita bisa-bisan. bisa itu perjuangan terakhir banget Perjuangan ronde 5. terakhir. Ronde- Kalau masih ngarep buat masuk Piala Dunia. Ya kalau misalnya enggak ya berarti kita kelihatan ini sepak bola di negara ini masih jauh berarti. Oh, jangan nggak harus masuk pilu dulu emang Ya jauh. udah kelihatan. Ya maksudnya mau buat- masuk kita ini, masuk pilu apa nggak tetap jauh. Ini buat kita yang soalnya kita udah ngeliat timnas dari lama. Ah. Ini maksudnya kasarnya buat yang FOMO ya maaf Ji. Yang baru ngikutin gara-gara rame di viral segala macam. Ya gara-gara kalau misalnya sampai gagal di ronde 5 ya itu ngeliatin kalau timnas sepak bola kita tuh masih jauh banget dari kata layak kasarnya buat di Piala Dunia. Ya ada setujunya sama komentator tadi yang ngomong ya kalau pengen main di Piala Dunia ya bentukannya nanti lawannya kayak Jepang semua. Ya, Bakal susah nggak banget susah. gitu. Makanya timnas ini udah mulai dirubah nih ya kan. Komposisi main udah bagus, pelatih udah mulai bagus lah gitu. Semua udah di timnas rapi lah. tinggal waktu aja lah gitu. Maksudnya dari pemain-pemain dari timnas juga udah mulai kelihatan lah. Ya, yang paling penting sekarang ya akademi. Ya, grassroots lah Nah, itulah. dari daerah Perbaiki di dulu Indonesia. akademinya, pendidikan dininya gimana. Pendidikannya gimana, SSB-nya apa hype SSB naikin lagi dong. Soalnya zaman kita hype SSB masih Masih oke. waktu kita SD sekitar tahun 2008 sampai 10 lah ya bisa dibilang. Itu hype SSB masih Bocor. gede banget. Tapi makin sini kayak kok makin turun Ya, gitu. Makanya sambil berjalan pendidikan ini diganti, diperbaiki. Liga juga di up gitu, Iya, dirubah. Jangan sampai kayak Dirubahnya jangan aneh-aneh kayak kemarin Febri di sliding. ya maksudnya itu secara Harusnya kan red card langsung. Iya wasitnya juga Udah lihat tolong VAR lah. tapi kuning. Buat apa gitu? Ya makanya VAR tuh emang asisten tapi kita kasarnya wasit-wasit di Indonesia tuh jadi ketergantungan kan sama VAR. Jadi VAR tuh bukan cuma yang harus dibelajar tuh bukan cuma sirong ininya doang, tapi pendidikan VAR buat wasit juga ngaruh. Iya. Pada dasarnya VAR tuh kan asisten referee ya referee-nya. Referee-nya yang Jadi harus diajarin. referee-nya yang bener dibenerin. Dikasih didikan yang bener loh. Yang benar lah gitu. Jadi buat timnas Indonesia Ya sehat-sehat lah ya Sehat-sehat. buat timnas Indonesia. mau kalah mau menang Garuda tetap di dada. Ya kita mah tetap support kalau timnas. Mau zaman kegelapan pun sama Simon tetap nonton santai. Waktu dibantai 10-0 sama Bahrain, malu Nonton. dikit ada tapi tonton. Nonton walaupun kesel santai. Kesel, walaupun dualisme segala macam. Santai. Santai. Mending nama Indonesia tonton udah. Tonton. Ya gitu lah sebagai Penikmat kalau bola di penikmat Indonesia. bola di Indonesia kalau kita ya. So ya Urku hari ini sampai sini aja guys. Soalnya kalau di luar ada yang Ada yang masuk nungguin rumah. baru masuk rumah. So Kitanya thank nggak you. enak. Thank you buat Urku hari ini. Saksian Urku selanjutnya. Bye bye.